Saya Bramasta di sini dan kali ini kita akan bahas HP entry level dari Xiaomi yaitu Redmi Note 11. HP ini sudah aku pakai selama kurang lebih sebulanan dan sudah pernah aku bikinkan video unboxingnya. Nah, kalau kalian belum melihat, linknya ada di pojok kanan atas. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2023? Mengingat HP ini punya banyak sekali kelebihan di rentang harga bekasnya yang sudah 1 jutaan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 11 ini? Let's get started and enjoy the video. HP entry level identik dengan harga murah, tapi tidak begitu dengan Xiaomi Redmi Note 11 ini. Apa yang ditawarkan di Redmi Note 11 ini saya kira banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Nah, sebelum kita kasih tahu apa kelebihannya, lebih baik kita akan bahas dulu kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 11 ini. Yang pertama adalah build quality-nya. HP ini menggunakan bahan material polikarbonat atau plastik, mulai dari back covernya dan framenya. Untungnya layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Makanya bobot dari HP ini tidak begitu berat, yaitu 179 gram saja. Secara feel genggamannya menurutku HP ini masih enak digenggam dengan satu tangan. Memiliki bodi yang ringan dan tipis, tentunya HP ini punya keunggulan, meskipun punya bahan material yang kurang solid. Kekurangan yang kedua adalah tidak adanya fingerprint in display. Meskipun HP ini punya teknologi dengan layar Super AMOLED, tentunya HP ini masih bisa ditanamkan fingerprint in display, tapi nyatanya di Redmi Note 11 ini malah memakai fingerprint di samping bodi. Ya, tidak ada yang salah sih, cuman alangkah baiknya kalau bisa ditanamkan fingerprint in display. Kan lebih kelihatan kekinian dan lebih keren aja tuh. Untuk kecepatan fingerprintnya sendiri saya kira cukup cepat dan akurat. Jarang sekali ada miss. Tapi untuk fingerprintnya sendiri jarang kepake ya. Karena begitu kita angkat HP-nya dia akan kebuka dengan Face ID secara cepat. Nah, ini sangat membantu sekali bila mana jempol kita kotor, dia tidak perlu repot lagi untuk membuka kunci dari HP ini, meskipun dia tidak memakai fingerprint in display. Kekurangan yang ketiga adalah jaringannya belum 5G. Meskipun kekurangan ini agak memaksa sih, cuman harus aku sebutkan. Kalau ini adalah sebuah kekurangan di Redmi Note 11. Dan untuk bisa mendapatkan jaringan yang 5G, kalian bisa upgrade ke versi Pro-nya. Dan kekurangan yang terakhir adalah perekaman videonya hanya mentok di resolusi Full HD per 30 fps saja. Ya, sangat disayangkan sekali ya, untuk perekamannya tidak bisa sampai 4K. Ya, minimal Full HD per 60 fps lah ya. Begitu juga untuk perekaman di video depannya, juga mentok di Full HD per 30 fps saja. Nah, itu dia tadi beberapa kekurangan dari HP ini. Dan saatnya kita akan membahas kelebihan dari Xiaomi Redmi Note 11. Kelebihan yang pertama adalah layar. Layar Xiaomi Redmi Note 11 ini memakai teknologi AMOLED Full HD dengan kerapatan pixel 409 ppi dengan diagonal 6,4 inch dan mempunyai refresh rate 90 Hz. Tentunya dengan layar AMOLED dapat memanjakan mata kita untuk menikmati visualisasi dari layarnya. Layarnya cukup tajam, vivid dengan akurasi warna yang bagus. Untuk menikmati film di YouTube ataupun saat bermain game, tentunya HP ini sangat nyaman sekali. Apalagi dengan dukungan refresh rate 90 Hz. HP ini sangat crispy banget untuk diajak bermain game-game berat.
ataupun hanya sekedar scrolling di Facebook, Instagram, dan sosmed yang lain. Untuk pergerakan yang lebih smooth, kalian bisa aktifkan 90 Hz-nya di pengaturan. Caranya, kalian masuk aja ke setelan, lalu masuk aja ke tampilan, lalu masuk ke rasio menyegarkan layar. Ada dua opsi pilihan yang bisa kalian aktifkan, 90 Hz ataupun 60 Hz. Untuk menghemat baterai, kalian bisa matikan dengan mengaktifkan standarisasinya, yaitu yang 60 Hz saja. Kelebihan yang kedua adalah speaker. HP ini sudah memakai dual speaker. Ya, untuk di harga 1 jutaan, sangat jarang sekali HP yang mempunyai fitur dual speaker stereo. Suara yang dihasilkan dari kedua speakernya cukup balance, meskipun suara speaker yang bawah lebih kencang daripada speaker yang atas. Tapi minimal tidak bercampur dengan earpiece ya untuk speaker atasnya. Speaker bawah menghadap ke bawah dan speaker atas menghadap ke atas. Nah, coba kalian dengar deh hasil audio yang dihasilkan dari speaker Xiaomi Redmi Note 11 ini. Kelebihan yang ketiga adalah terdapatnya lensa ultrawide di fitur kameranya. Terdapat 4 lensa kamera di HP ini, yang mana ada lensa utama sebesar 50 megapiksel, lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel, lensa makro sebesar 8 megapiksel, dan 8 megapiksel sebagai lensa depth sensor. Nah, kalau menurut pengalaman user experience-ku, untuk perekaman video lebih bagus dan stabil bila kita rekam menggunakan lensa ultrawide. Angle-nya lebih luas, warna dan saturasinya cakep, dan stabilnya juga oke. Nah, ini dia contoh sampel foto dan video menggunakan Xiaomi Redmi Note 11. Silahkan kalian nilai sendiri. Nah, ini dia hasil kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 11. Dan bagaimana menurut kalian hasil kamera belakangnya? Dan ini mentok di resolusi Full HD per 30 fps, tidak bisa lebih ya. Dan kita berada di Mangrove Surabaya, Taman Wisata Mangrove Surabaya. Kelebihan yang keempat adalah
adanya NFC. Mungkin untuk sebagian orang NFC tidak penting, tapi untuk beberapa orang NFC itu sangat penting. Dan biasanya fitur NFC itu hanya terdapat di HP-HP kelas flagship. Namun tidak hanya dengan Redmi Note 11 ini, walaupun dia berkelas mid-range, tapi dia sudah punya fitur NFC. Keren. Kelebihan yang kelima adalah dia sudah punya fitur rating IP53, yang artinya dia bisa tahan debu dan percikan air. So, meskipun tidak sehebat rating IP68, tapi cukuplah HP ini untuk bisa bertahan waktu kena hujan. Ya minimal untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan guys. Kelebihan yang keenam adalah HP ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Dan dalam penggunaanku sehari-hari, HP ini bisa bertahan 1 hari lebih tanpa cas. Untuk penggunaan yang ringan seperti main Facebook, Instagram, dan sosmed yang lain. Untuk SOT yang bisa didapatkan dari HP ini adalah 6-7 jam. Itu pun kalau kalian mengaktifkan penghemat baterai. Untuk keadaan darurat baterai mepet, kalian bisa aktifkan penghemat baterai ultra. Tapi kalian harus terima, bila mana kalian aktifkan penghemat baterai ultra, tidak banyak menu yang ditampilkan. Kelebihan yang ketujuh adalah pengisian daya cepat 33 watt. Ya, meskipun bukan yang tercepat, tapi bagiku ini lumayan cepat. Untuk mengisi 30 menit bisa terisi 55% dan kalau penuh memakan waktu 1 jam 10 menit. Kelebihan yang ke-8 adalah adanya always on display. Untuk kelebihan yang ke-8 ini mungkin agak memaksa ya guys, tapi tetap saya harus sebutkan. Karena fitur ini kebanyakan ada di kelas flagship. Kalian bisa aktifkan menu AOD ini dengan berbagai macam pilihan tema untuk jamnya agar mempercantik tampilan dari HP ini. Walaupun hanya bisa menampilkan AOD dalam 10 detik saja setelah diketuk ataupun saat notifikasi masuk. Ya, cukup lumayan sih walaupun tidak bisa lama. Kelebihan yang ke-9 adalah adanya jack audio 3,5 mm dan infrared. Ya, ini namanya paket komplit yang jarang sekali kita temukan di HP-HP yang lain. Oke, itu dia beberapa kekurangan dan kelebihan. Dan sekarang kita bahas kinerja dan performa dari HP ini. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer, dipadukan RAM 6 GB dan internal storage 128 GB. Tentunya pengalaman selama aku gunakan HP ini untuk daily use tidak ada masalah. Buat sosmedan lancar, scrolling smooth, perpindahan aplikasi yang nyaman, dan buat main game berat pun masih oke. Dan lebih kerennya, HP ini tidak mudah panas bila kita gunakan main game berjam-jam. Nah, saatnya kita pada kesimpulan dari video ini. Dari kalian kaum mendang-mending, mungkin HP ini bisa dijadikan alternatif pilihan. Karena HP ini banyak sekali nilai plusnya daripada nilai minusnya. Dengan budget 1 jutaan di harga bekasnya, HP ini masih bisa bersaing dengan HP kelas flagship di rentang harga yang sama. Kalau mencari HP dengan kualitas kamera yang bagus tapi harga yang sama, mending coret dari daftar kalian nih. Karena di harga 1 jutaan masih ada Pixel 3 atau Pixel 3a dengan kualitas kamera yang bagus. Tapi kalau ingin HP dengan paket yang serba komplit, mungkin Xiaomi Redmi Note 11 ini jawabannya. Oke, sekian dulu dari saya. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.